Shalom, shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi ya. Hari ini Minggu 30 Oktober 2022, enggak terasa. Besok 31, lusa tanggal 1 November. Apalagi bagi kita ya yang tinggal di Sulawesi Utara. Kita ini kalau menjelang bunyi berber, wah ini sudah kalang kabut. Apalagi mendekati Desember. Oh, ini Oktober, November, tidak lama lagi Desember. Haleluya, dan kita mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi nantinya, kita bisa lewati bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya, dan ini firman Allah saat ini melanjutkan firman Allah yang sebelum-sebelumnya, ya. Tema sentral firman Allah saat ini, pembaharuan pikiran. Kenapa? Agar berkenan di hadapan Bapa. Ya. Kita baca bersama yuk, Roma 12 ayat yang kedua, kita bangkit berdiri yuk yang ada di tempat ini. Roma 12 ayat yang kedua, haleluya. Roma 12 ayat yang kedua, kita baca bersama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk sahabat Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, luar biasa. Sahabat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus menyadari bahwa dunia ini sudah rusak, sahabat Bapak Ibu. Ya. Kita harus menyadari hal ini. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dunia ini rusak. Terus semakin kesini, firman Allah terus digenapi, betul? Dunia ini semakin rusak. Dan dunia ini tidak bisa lagi kita harapkan. Betul enggak? Dunia ini tidak bisa lagi kita harapkan. Kita mau harap apa di dunia ini? Tahun 2023 kita enggak tahu ke depannya jadi apa. Enggak usah 2023, Desember juga kita enggak tahu mau jadi apa. Tapi percaya di dalam Tuhan kita bisa melewati hari demi hari. Amin. Haleluya. Dan dunia yang sudah rusak ini terus-menerus menarik kita agar kita sebagai pengikut Kristus juga ikut-ikutan rusak. Rusak. Sehingga kita terus dibawa oleh dunia ini melalui tawaran-tawarannya agar kita dapat serupa dengan dunia ini. Ya. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan saat ini kita diingatkan agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Serupa ini memiliki kualitas yang sama dengan dunia ini. Sebaliknya, kalau misalnya kita serupa dengan dunia ini, sebaliknya apa? Serupa dengan Kristus. Pilihannya dua, kita mau serupa dengan dunia ini atau kita mau serupa dengan Kristus. Nah, tentu sebagai pengikut Kristus, harusnya kita serupa dengan Kristus. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita serupa dengan Kristus? Atau justru dunia ini semakin hari membawa kita serupa dengan dunia ini. Ya. Kita harus menyadari dunia ini semakin rusak. Kejahatan terjadi di mana-mana. Ya. Dan menganggap banyak hal-hal yang dulunya tabu, sekarang dianggap, oh biasa kok itu. Semakin jahat sahabat Bapak Ibu dunia ini. Semakin rusak. Dulunya dianggap tidak boleh, tabu, jahat. Bahkan dulu sempat diasingkan dan lain sebagainya apabila melakukan suatu pelanggaran, kesalahan. Melanggar etika moral sekarang. No, tidak apa-apa, ya so begitu dia itu. Bahkan difasilitasi. Jahat dunia ini sahabat Bapak Ibu, jahat. Nah, kita sebagai pengikut Kristus pilihannya dua. Kita mau serupa dengan dunia ini atau serupa dengan Kristus.
tawaran dunia ini begitu menggoda. Ya. Begitu banyak jalan-jalan singkat yang ditawarkan. Seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Nama keren, salah satu murid Yesus. Ya. Tapi tersandung salah satu kasus. Ya. Ini menyadarkan kita bahwa jangan kita menyangka diri kita terus berprogres serupa dengan Kristus, tapi keadaan sebenarnya membawa kita serupa dengan dunia. Ini yang harus kita perkarakan terus di hadapan Tuhan. Nah, kita ini tidak boleh serupa dengan dunia, karena bila kita serupa dengan dunia ini, kita tidak akan dapat membedakan mana kehendak Allah. Dan dengar baik dalam Matius, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan mujizat. Hari terakhir tiba, dan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Masih sedap kalau misalnya cuma bilang aku tidak mengenal engkau, aku tidak bisa menikmati engkau. Ini dikatakan apa? Engkau. Masih enak kalau kita tidak kenal ngana, marijo, kita mau coba kenal ngana, sedap. Marah kalau misalnya Tuhan mengatakan, engkau, aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Jadi selama ini yang dilakukannya apa? Kejahatan loh sahabat Bapak Ibu, padahal sudah melayani. Dengan karunia yang luar biasa, mengusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat. Tapi itu tidak menjadi jaminan, untuk itu kita harus terus perkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Melebihi dari kita mencari hal-hal materi dunia ini. Haleluya. Kita harus serupa dengan Yesus. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau kita tidak serupa, kalau misalnya kita serupa dengan dunia ini, maka kita tidak akan dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah ini yakni apa yang baik. Yang baik menurut cara pandang, sudut pandang Allah. Bukan yang baik menurut kita. Sehingga selalu kita katakan, apa kabar hari ini? Bisa dilewati. Artinya apa? Bisa dilewatinya bukan menurut bisa dilewati versi kita. Di saat kita memiliki hutang kemudian bisa dilewati, kemudian kita nanti diberikan jalan keluar oleh Tuhan, bisa melunasi itu hutang. Bukan begitu yang dimaksud dengan bisa dilewati. Kita berusaha untuk menghadapi dengan penuh tanggung jawab. Ada tidak ada kita harus menghadapinya. Sekalipun harus dipermalukan di media sosial misalnya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, kita harus jujur mengatakan belum bisa, tapi aku mau untuk melunasinya. Ini contoh. Ya. Apa yang baik, karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Dan pasti yang baik menurut Tuhan belum tentu juga baik menurut kita. Apalagi kalau misalnya tingkat pertumbuhan kita belum beranjak dewasa. Selalu ya nuntutnya apa? Yang baik menurut kita. Nah, kita tidak akan dapat tahu membedakan apa yang baik, yang merupakan kehendak Allah, kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita masih serupa dengan dunia ini. Haleluya. Karena seringkali, maaf sahabat Bapak Ibu, seringkali kita ini mau menangnya sendiri, karena kita belum dewasa, kita masih anak-anak, kita harus menyadari hal itu. Kita punya masalah, kita mau Tuhan kasih jalan keluar menurut versinya kita sendiri. Apa yang baik menurut kita, belum tentu yang baik menurut Tuhan. Betul gak? Kita harus sampai di tahapan yang baik menurutmu Tuhan, dan aku mau lakukan itu. Kehendak Allah yang selanjutnya selain apa yang baik, yaitu apa yang berkenan kepada Allah. Yang dimaksud dengan apa yang berkenan kepada Allah, yaitu sudahkah hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan menurut versinya Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita sudah beribadah di tempat ini ataupun dimanapun kita pergi dan berada, kemudian kita sudah beribadah, kemudian kita merasa bahwa kita sudah berkenan di hadapan Allah. Sedangkan ibadah yang kita jalankan yaitu liturgi keagamaan saja. Datang, tuh, duduk, pujian, dengar firman, derma, doa berkat pulang. Tapi tidak mengubahkan kehidupan kita. Hidup kita justru terus serupa dengan dunia ini.
Memiliki kualitas yang sama dengan dunia ini. Segala sesuatu diukur dengan uang. Segala sesuatu diukur dengan materi. Kita tidak akan mengerti apa kehendak Allah. Dalam hal ini berkenan di hadapan Allah. Kalau misalnya kita masih serupa dengan dunia ini. Tangkap sahabat Bapak Ibu kira-kira. Ya. Jadi yang berkenan kepada Allah, yaitu sudahkah hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Jangan kita merasa kita sudah beribadah, kemudian kita merasa hidup kita sudah dapat dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita dinikmati oleh Tuhan bukan sebatas di ruang-ruang tempat ibadah, di ruang-ruang gereja, di ruang-ruang persekutuan. Entah ibadah kolom, entah ibadah beston, entah ibadah tengah minggu, ibadah puasa sekalipun. Tetapi dalam keseharian kita setelah kita beribadah, dapatkah hidup kita dinikmati oleh Tuhan? Cara kita memperlakukan istri kita, cara kita memperlakukan suami kita, cara kita memperlakukan anak-anak kita, cara kita memperlakukan orang tua kita, sesama kita. Ya. Sudahkah hidup kita ini dinikmati oleh Tuhan? Yang selanjutnya, manakah kehendak Allah? Kehendak Allah yang apa? Kehendak Allah apa yang sempurna? Yakni apa? Sudahkah kita menjadi seperti yang Bapa inginkan dalam diri kita? Jadi kalau misalnya ada yang berpikir bahwa aku tidak bisa sempurna. Nah, sempurnanya jangan menurut konsep pikir sempurnanya kita. Saya memandang istri saya, tentu saya berbeda memandang perempuan yang lainnya. Menurut saya istri saya sempurna bagi saya. Yang lainnya tidak sempurna. Artinya apa? Kita harus melihat sempurna dari sudut pandang lagi Tuhan, bukan sudut pandang kita. Kita, maaf, sekalipun kita cacat fisik, kita ini bisa sempurna di hadapan Bapa. Amin. Karena Bapa tidak pernah melihat rupa. Tidak memandang rupa. Jadi sahabat Bapak Ibu, rupa kita jelek sekalipun, Tuhan tidak pernah memandang rupa. Karena yang Tuhan lihat adalah manusia batinia kita. Amin. Tuhan tidak melihat wajah kita, penampilan kita, tapi kualitas dalam diri kita. Amin. Itu yang penting. Itu yang pokok dan yang utama. Jadi berbicara kehendak Allah yaitu yang sempurna, yaitu apa? Sudahkah kita menjadi seperti yang Bapa ingini dalam diri kita? Dan sempurnanya kita masing-masing itu beda. Amin. Yang Tuhan tuntut sempurna di kita dengan yang Tuhan tuntut sempurna di istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Siapapun di antara kita itu beda. Prosesnya pun beda untuk menyempurnakan kita. Amin. Haleluya. Justru itu kita harus juga memiliki prinsip seperti ini. Jangan paksakan. Amin. Jangan paksakan orang lain. Orang lain itu sebetulnya sempurnanya begini. Belum tentu. Karena Tuhan itu berbicara terhadap masing-masing individu kita. Sempurna, belum sempurnanya kamu ini di hadapanku. Kamu harus sempurna di bagian ini. Gitu. Sempurnanya kedua anak saya pun beda antara Noel dan Ivy, beda. Gitu. Kalaupun kita ada dua anak, sempurnanya dua anak kita ini beda. Kita berharap anak yang satu ini begini, anak yang satu ini lain lagi. Nah itu sempurnanya menurut kita. Sama dengan sempurnanya Bapa memandang kita. Berbeda. Justru itu prosesnya pun berbeda. Kira-kira tangkap ya sampai sejauh ini ya, berbicara sempurna ini. Justru itu jangan paksakan, tetapi jangan juga hal ini menjadi alasan bagi kita untuk lengah. Kan sempurnanya saya kan beda dengan sempurnanya Pak Pendeta. Kan ada juga yang begitu tuh. Sempurnanya saya kan berbeda dengan sempurnanya pastor. Jadi jangan paksakan saya dong. Wah. Jangan juga apa ya? Dijadikan alasan hal seperti itu. Justru kita harus apa? Nekat, kita harus apa? Ekstrim untuk mencapai kesempurnaan itu. Karena apa? Waktu kita tidak tahu kapan loh. Kalau misalnya kita belum mencapai kesempurnaan, artinya saat kita menutup mata ternyata hidup kita belum sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Wah, bahaya sahabat Bapak Ibu. Karena apa? Dampaknya itu sampai di kekekalan. Karena di saat kita menutup mata kita mati, kita langsung menghadap tata pengadilan Tuhan. Ya. Kita langsung menghadap tata pengadilan Tuhan.
kemudian didapati diri kita belum sempurna, belum menjadi seperti apa yang Bapak inginkan, maka itu bahaya sahabat Bapak Ibu. Kita bisa saja ditolak. Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Ya. Ini berbicara bukan hanya kepada jemaat Tuhan, pelayan-pelayan juga sekalipun. Biar sudah berdiri di mimbar termasuk saya sekalipun. Kalau saya tidak terus melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, sama ditolak. Nah, bagaimana kita dapat membedakan manakah kehendak Allah? Ya tentunya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Artinya apa? Kita harus memiliki pembaharuan pikiran sesuai dengan tema kita hari ini. Kita harus memiliki pembaharuan pikiran. Pikiran kita harus dibaharui. Amin. Nah, jadi pertanyaan kenapa kita harus dapat berubah dengan didahului dengan pembaharuan pikiran? Kenapa enggak pembaharuan yang lain? Gitu. Nah, kebetulan saat ini saya bukan kebetulan juga. Saat ini saya berbicara mengenai pembaharuan pikiran. Ya. Karena penting sahabat Bapak Ibu. Output dari pembaharuan pikiran kita, yakni kita akan dapat memiliki karakter. Amin. Proses pikiran kita yang diubahkan, itu nantinya membentuk karakter kita. Haleluya. Sehingga kalau misalnya kita mau serupa dengan Yesus, artinya apa? Kita harus memiliki kualitas seperti Kristus. Pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak-kehendak kita yang bebas ini, tunduk pada Kristus. Amin. Seperti halnya Kristus. Kualitas pikiran perasaan kita. Haleluya. Sehingga di saat saya menyampaikan pembaharuan pikiran, karena outputnya dari pembaharuan pikiran ini yakni kita dapat memiliki karakter Kristus. Jadi ini penting sahabat Bapak Ibu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Cara berpikir kita itu akan mengubah tindakan kita. Tangkap ya. Dimulai dari cara berpikir kita. Cara berpikir kita ini mengubah tindakan kita. Cara pikir yang salah berdampak kepada tindakan kita yang salah juga. Betul. Contohnya seperti ini. Kita sudah memikirkan hal yang negatif terhadap orang tersebut. Ya. Maka otomatis kita juga bertindak negatif terhadap orang itu. Apalagi kalau misalnya pikiran itu terus-menerus kita konsumsi. Artinya apa? Pikiran yang terus-menerus negatif kita konsumsi. Maka apa? Tindakan kita terhadap orang itu selalu negatif. Biar orang itu mau bikin apa, mau bikin ini, karena pikiran kita sudah, tuh orang sana kok memang begitu dia. Padahal apa? Tuhan berurusan dengan kita yang sekarang, bukan dengan yang kemarin. Berurusan dengan kita yang sekarang dan nantinya kita jadi apa ke depan. Sehingga kita tidak berhak juga untuk mengejudge atau menghakimi atau mengambil kesimpulan, orang ini kok memang begitu-begitu. Kalaupun seperti itu kita juga toh diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Amin. Kita harus terus memiliki kasih, karakter Kristus. Coba kita melihat Yesus. Di saat dia mengadakan mujizat, dia tetap terus mengadakan mujizat. Mau dibunuh seperti halnya New Chapter Mesias pagi hari ini. Temanya bertumbuh dewasa. Yesus mau dibunuh loh. Yesus tahu bahwa dirinya mau dibunuh. Yang Yesus lakukan apa? Apakah dia minta malaikat, Bapak tolong Pak kirim malaikat Pak? Bapak di surga tolong kirim malaikat untuk menghabisi mereka, masa saya mau dihabisi? Saya ini loh Raja Damai, saya ini loh yang Bapak utus, masa mereka mau habisi saya? Paling pemikiran kita seperti itu, betul enggak? Kita pun kalau mengalami masalah paling maunya instan, cepat. Tuhan tolong aku Tuhan. So dikepung ini Tuhan. Dikepung dengan kemiskinan. Selalu materi-materi. Ya. Betul enggak? Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia menyingkir. Dia menyingkir. Dia tidak mempergunakan. Ya. Karena belum tentu saat dia pergunakan itu Bapa senang. Gitu.
Nah, jadi dimulai dari cara berpikir kita akan mengubahkan tindakan kita. Kalau Yesus saat itu berpikir negatif tentang orang-orang Farisi, walaupun memang kenyataannya orang-orang Farisi itu memang betul mau membunuh Yesus, kan betul begitu. Tapi pikirannya tetap positif loh. Sehingga tindakannya apa? Positif. Dia hendak meminta Bapa untuk mengirimkan malaikat turun menghabisi orang-orang Farisi itu yang bersekongkol untuk membunuh dia. Melainkan apa? Dia menyingkir. Seperti halnya dikatakan apa? Yang waras ngalah. Betul enggak? Amin? Yang waras ngalah. Jadi cara berpikir kita mengubah tindakan kita. Tindakan kita yang dilakukan terus-menerus akan mengubah kebiasaan kita. Mengubah kebiasaan kita. Dimulai dari cara pikir yang benar. Ya, akan menghasilkan tindakan yang benar. Tindakan itu kita lakukan berulang-ulang akan menghasilkan yang namanya kebiasaan. Seperti halnya apa? Aku besok mau bangun pagi, ini cara berpikir. Aku besok mau bangun pagi, aku mau ketemu Tuhan, aku mau ketemu Tuhan, aku mau ketemu Tuhan, aku mau doa pagi. Jam 4 pokoknya aku bangun, apapun akan aku lakukan, aku berusaha untuk setel waker. Dimulai dari cara pikir itu, ya, kenapa juga aku harus bangun pagi? Aku mau ketemu Tuhan, pokoknya aku mau ketemu Tuhan, aku enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dimulai dari cara pikir itu yang kita ubah, menghasilkan tindakan-tindakannya apa? Kita setel alarm, kita di saat bangun pagi langsung, di saat apa alarm berbunyi langsung bangun pagi. Tersadar mengenai cara pikir kita yang aku mau ketemu Tuhan pagi hari, aku mau ketemu Tuhan. Nah, mengubah tindakan kita mulai berdoa. Nah, kemudian doa itu kita lakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, betul? Menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang terus-menerus kita lakukan mengubah karakter kita. Mengubah karakter kita. Nah, karakter kita yang diubahkan mengubah keadaan kita. Haleluya. Tanggap sahabat Bapak Ibu, karakter yang ada dalam diri kita, dimulai dari pikiran yang bersih, ya, akan mengubah keadaan kita. Ya. Di saat kita memiliki karakter Kristus, maka otomatis keadaan kita berubah. Tapi sekali lagi sahabat Bapak Ibu, jangan berpikir keadaan ini dari yang miskin menjadi kaya, ya, dari yang tidak ada apa-apa menjadi banyak apa-apa di dunia ini, bukan seperti itu. Ya. Keadaan yang bagaimana? Keadaan di mana kita mengenakan hidup sebagai manusia baru. Amin. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai 24 dikatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Sekalipun kita mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus berdasarkan hamba-hambanya yang menyampaikan, tapi kalau cara pikir kita terhadap suatu kebenaran tersebut tidak benar, maka tindakan kita juga tidak benar. Akhirnya menghasilkan kebiasaan yang tidak benar, karakter yang buruk. Tapi dimulai dari cara pikir kita yang terbuka seperti halnya tadi. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Selanjutnya, dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Kita tanggalkan semua itu sahabat Bapak Ibu. Amin. Pikiran-pikiran yang berpusat pada diri sendiri itu kita harus tanggalkan. Ayat yang ke-22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pikiran-pikiran kita yang terus negatif akan membawa kita kepada satu keadaan yang berujung negatif juga. Dengan tahapan yang tadi saya katakan, dari pikiran menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan, berbuah karakter mewujudkan kenyataan, keadaan kita. Ya. Ternyata bila terus-menerus kita tidak diubahkan pikiran kita, kita menemui kebinasaan. Karena nafsu kita, pikiran kita yang sudah menyesatkan kita. Nah, kita harus berubah agar dalam ayat yang ke-23 supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Harus dibaharui.
Dengan demikian kita tidak serupa dengan dunia ini, ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Jadi keadaan yang dimaksud yaitu apa? Yaitu kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti apa? Ada juga kebenaran dan kekudusan yang lewo, yang tidak betul. Yaitu apa? Menurut cara pandang kita, sudut pandang kita. Menurut kita itu hal yang biasa-biasa saja. Contoh dalam satu perusahaan, no? Kita biasa biasa dalam suatu perusahaan begitu, kalau misalnya kita tidak dapat tip, tidak mau kerja, itu dianggap hal yang wajar. Tapi belum tentu menurut kesucian Tuhan itu suci loh di hadapan Tuhan. Belum tentu, amin. Namanya kita kerja harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Kita sudah menerima gaji, masa kita mau minta hal yang lain lagi? Kalau kita tidak menerima hal itu, maka kita tidak maksimal dalam bekerja. Akhirnya jadi batu sandungan. Ya. Apa bahasanya? Suap. Nanti kalau disuap, baru jalan. Kalau enggak mau, muka juga cemberut. Dan kita menganggap itu hal yang biasa. Oh biasa kok itu, jadi mesti kasih akang baru dia bergerak. Sudah jahat, sahabat Bapak Ibu, ya, dunia ini. Jadi kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya menurut versinya Tuhan, bukan versi kita manusia. Ya. Bikin dosa juga asik kok Tuhan Maha Pengampun, Tuhan kok membikin ampun. Pas bikin dosa kok di situ nafas terakhir. Mau masuk mana? Sedangkan karakter belum diubahkan. Belum juga diubahkan kebiasaan. Tindakan masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ini yang harus kita pikir sahabat Bapak Ibu. Jadi dimulai dari cara pikir kita yang harus dibaharui agar kita boleh mengenakan manusia baru. Ya. Agar kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita dapat mengetahui manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, kembali dalam Roma 12 ayat yang kedua, itu kan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah dalam Roma 12 ayat yang kedua, teks aslinya itu metamorfo, yang berarti seperti halnya proses perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kepompong itu sifatnya apa? Rakus. Tuh, semua daun dia makan. Kelihatannya, iya, sebagian besar banyak yang melihat itu, wah kayak jijik tuh. Lebih dominan rakus, makan terus. Tapi di saat dia menjadi kupu-kupu, apa makanan kupu-kupu? Serbuk sari. Elegan. Sayapnya dia kepakkan, no? Kupu-kupu toh begitu indah, berbanding terbalik dari kepompong. Berbanding terbalik. Nah, Tuhan merindukan itu. Ivi, dulu anak kotek begini. Mar sekarang, wow, karena sudah jadi kupu-kupu, aduh engkau berkenan di mataku. Kan begitu. Noel, dulu ndak badengar, sekarang kotek so badengar. Papa deng mama. Aduh. Nah perubahan itu yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan. Amin. Jadi yang dimaksud berubah itu berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Caranya bagaimana? Mati. Harus mati sebelum mati. Singkatnya apa? Singkatnya kita harus bisa mematikan pikiran kita yang telah dipengaruhi oleh selera jiwa kita, di mana selera jiwa kita juga telah dirasuk oleh rusaknya dunia ini. Haleluya. Nah ini perjuangan. Ini perjuangan kita. Kita perlu menyadari bahwa kalau bangsa Israel diperhadapkan dengan perlawanan dengan bangsa-bangsa lain, betul? Atau dengan kata lain harus berperang berdarah-darah dengan bangsa secara fisik. Saat ini perjuangan kita bukan seperti halnya bangsa Israel secara fisik. Melainkan apa? Dimulai dari mematikan aku.
Amin. Mematikan kedagingan kita. Dan dimulai dari apa? Pikiran kita. Haleluya. Karena pikiran kita ini apa? Menghasilkan tindakan. Pikiran yang negatif, kita menerima asupan-asupan dari dunia ini, ya. Oh, kamu kalau misalnya berhasil harus kaya. Kamu kalau misalnya kaya sedikit-sedikit korupsi enggak apa-apa. Kan begitu. Yang penting sepanjang enggak ketahuan enggak apa-apa. Wajar itu. Namanya kamu begitu wajar itu. Kalau misalnya kamu enggak seperti itu, kamu enggak berhasil. Kalau kamu tidak menyuap, kamu enggak berhasil. Kekudusan menurut versinya manusia. Pikiran kita sudah dirusak. Haleluya. Nah, ini saya mau katakan bahwa apa? Ini perjuangan yang berat loh sahabat Bapak Ibu. Tidak bisa dibandingkan dengan perjuangan mencari dunia ini, materi dunia ini. Oleh karena itu kita memang harus total. Apalagi bagi kita yang saat ini sudah terpengaruh dan tenggelam dalam dunia ini. Aduh sahabat Bapak Ibu, yang ke gereja saja belum tentu berubah, apalagi yang tidak ke gereja, yang tidak dengar firman, yang tidak bersekutu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Jadi sahabat Bapak Ibu, dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, yang saat ini pun tidak ke gereja tapi menyaksikan, sungguh-sungguhlah. Amin. Karena kalau engkau sungguh-sungguh, hidupmu bisa diubahkan oleh Tuhan. Tuhan tahu. Mungkin engkau tidak beribadah karena ada pekerjaan yang mendesak juga yang harus diselesaikan. Yang penting engkau juga fokus dengan Tuhan. Menyiapkan beberapa waktu ini secara online. Engkau juga akan diberkati oleh Tuhan. Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan kita mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, proses perubahan itu bukan secara mistis. Setelah ini saya berdoa kemudian langsung ting, bim salabim abrakadabra ada berubah. Bukan. Justru itu saya katakan ini perjuangan yang berat untuk merubah cara pikir kita. Pikiran kita itu seringkali apa? Seringkali seperti merek motor, semakin di depan. Padahal saat kita memikirkan hal tersebut yang semakin di depan, Tuhan belum tentu apa? Menikmatinya, atau belum tentu hal tersebut benar terjadi. Oh, kita mau pilih orang ini dia, marah. Tak so tahu kok tuh orang itu dia begini kok jadi. Haleluya. Haleluya. Kita mau melayani orang ini, bagaimana ya? Kita so tahu kok biar kita mau melayani begini nih orang, paling ini orang gak mau berubah. Seringkali pikiran kita di depan, padahal belum tentu seperti itu. Ya. Seperti hanya pada waktu Saulus dipulihkan Tuhan, berubah nama menjadi Paulus, waktu dia buta, dia suruh pergi ke salah satu pelayan Tuhan saat itu, dan pelayan Tuhan saat itu yang mau menerimanya bertanya-tanya, betul enggak? Soalnya ini Saulus ini membunuh banyak pengikut Kristus. Jangan-jangan dia berpura-pura. Pun setelah juga dia bertobat, dia datang ke Petrus, Petrus pun apa? Ragu. Jangan-jangan mata-mata. Kita seringkali meleset dalam hal itu. Nah, itu berdampak terhadap apa yang akan kita kerjakan ke depan. Mengenai keselamatan kita, amin. Contoh yang lainnya apa? Kita mikir bagaimana dengan masalah yang saya hadapi nantinya. Saya punya motor yang harus saya bayar angsurannya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Akhirnya pikiran tersebut yang terus-menerus ada dalam pikiran kita membuat kita apa? Lemah, tidak bisa berpikir seperti yang Yesus pikirkan. Kita jadinya kalut. Aduh bagaimana ini? Aku punya utang ini, aduh. Padahal misalnya masih 2 bulan lagi. Tapi kita sudah stres duluan 2 bulan sebelumnya. Ya. Nantinya akan begini kalau enggak begitu. Akan begitu kalau enggak begini. Wah, tanggal 25 Desember sudah lama ini. Kaki kita enggak bisa menyediakan apa-apa.
Ada enggak ada tetap mau lewat tuh tanggal 25. Haleluya. Sejatinya kita harus memiliki prinsip bisa dilewati, amin. Jadi kalau ada masalah, ya hadapi dengan penuh tanggung jawab. Tadi saya katakan di awal, tapi sekali lagi, bisa dilewati ini bukan menurut versinya kita manusia. Haleluya. Jadi sekali lagi kalau ada masalah hadapi dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Masalah tersebut pertama itu merupakan tuaian kita atas taburan masa lalu. Kalau kita nggak mau berhutang, jangan berhutang. Jangan bawa pinjam, kan begitu. Kalau bawa pinjam mesti saya pulang. Tanggung jawab. Tapi kalaupun waktu itu kita tidak ada, kita juga harus bersedia untuk ditegur, dimarahi. Bahkan di status di medsos, ya tabur tuai. Tapi tetap kita harus memiliki tanggung jawab untuk kasih pulang. Ya. Tanggung jawab. Yang kedua, melalui masalah tersebut sebetulnya Tuhan tidak mendewasakan kita. Karena bagi kita yang mau dewasa, Tuhan akan senantiasa berikan sarana fasilitas. Apa itu sarananya? Berkat materi? Hah? Kesehatan terus? Salah sahabat Bapak Ibu. Bapa di surga akan memberikan sarana fasilitas agar kita sempurna, yaitu melalui apa? Masalah. Masalah. Tapi masalah di sini bisa jadi juga materi juga kita semakin diberkati, semakin melimpah. Jangan salah. Itu juga bisa jadi masalah. Karena apa? Karena bisa menjauh dari Tuhan. Seperti hanya orang kaya, semua dia lakukan. Tapi setelah disuruh Tuhan Yesus untuk melepaskan, jual kepada orang yang miskin, apa yang dia lakukan? Tidak bisa. Justru itu selanjutnya Tuhan katakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Karena apa? Karena mempertahankan aku dalam diri kita. Sama juga orang miskin yang masih mempertahankan aku dalam diri kita, belum layak di hadapan Tuhan. Jadi semua berlaku. Jadi ada masalah untuk mendewasakan kita. Jadi jangan anti dengan yang namanya masalah, tetapi semua harus kita lihat dari kacamata Allah. Kita harus lihat dari sudut pandang Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah, ya sekali lagi itu tuaian kita atas taburan kita masa lalu. Kalaupun itu kita sudah menyadarinya, kita bertanggung jawab di dalamnya, maka yang selanjutnya meminta Tuhan kita didewasakan melalui masalah tersebut. Amin. Untuk itu apa? Mari kita rubah cara pikir kita dahulu. Ya. Cara pikir kita dahulu kita rubah, kita matikan cara pikir manusia lama. Ingat, pikiran kita ini masih dipengaruhi oleh selera jiwa yang telah terpengaruh oleh rusaknya dunia ini. Dan cara kita mematikan pikiran kita agar dapat mengalami pembaharuan pikiran, yaitu apa? Satu, kita harus dapat memfilter semua yang masuk melalui panca indera kita. Karena semua yang masuk melalui panca indera kita, entah itu penglihatan kita, pendengaran kita, itu mempengaruhi pikiran kita. Haleluya, tontonan-tontonan ya, reels dan lain sebagainya, story dan lain sebagainya ya. Media sosial sekarang berpengaruh sekali. Kalau kita bisa mengkonsumsi tontonan yang baik, ya, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya puji Tuhan, iman kita, pikiran kita apa? Positif. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi tontonan-tontonan yang tidak baik, ditambah lagi kalau saat kita nonton, siapa kok dia begini? Sota pengaruh trading to fellow. Ini dia kok sebetulnya kuat nih boleh begitu, siapa kok dia begitu. Padahal itu ditulis oleh sutradara. Memang pemain filmnya jago. Sampai itu di rumah sering kali, ternyata iko-iko. Ya. Saya juga begitu, saya mau berubah. Amin. Dan kita mau berubah. Untuk itu kita mulai mau batasi semua yang masuk melalui panca indera kita. Kita persempit ruang masuk semua yang masuk melalui panca indera kita. Amin. Saat kita mendengar orang lain cerita tentang kita melalui orang lainnya lagi. Amin. Kita harus bersedia memfilter itu. Haleluya. Napa sana itu dia. Tuhan batuan sana so bikin jelek pangana.
Aduh. Kita harus filter itu. Amin. Kita harus filter itu. Sama halnya begini. Kita pernah enggak kejadian, kita sebetulnya enggak mau niat untuk membeli sesuatu. Tetapi karena kita pegang terus handphone, kan ada iklan. Dan iklan itu terus-terus ditayangkan. Itu bisa jadi menarik kita loh untuk membeli, betul enggak? Sama, dunia pun begitu. Pikiran kita pun akan terpengaruh apabila kita terus menonton hal-hal yang tidak baik, otomatis merubah cara pikir kita jadi tidak baik. Dan apa? Itu tindakan kita otomatis tidak baik. Kebiasaan kita, karakter kita, keadaan kita otomatis tidak baik. Untuk itu dimulai dari yang simple. Batasi setiap tontonan kita, batasi setiap kebiasaan kita, hobi-hobi yang tidak menghasilkan uang, enggak usah. Enggak usah. Semua kita harus tinggalkan itu. Amin. Dan kita harus ekstrim di situ, kita harus mau berjuang bersama. Kita harus ekstrim atau fanatik untuk pisahkan diri kita dari dunia ini. Dimulai dari apa yang kita konsumsi. Seperti halnya kita konsumsi makanan, ada yang enak-enak tapi ternyata berdampak yang tidak baik. Sama. Kelihatannya enak. Lalu kalau misalnya kita nonton reels tuh, aduh gagal sekali, aduh belum. Ini enggak lama setengah jam, ini enggak lama 1 jam, ini enggak lama 2 jam. 2 jam waktu terbuang sia-sia kita nonton yang tidak berfaedah. Ya. Betul enggak? Sama juga pergaulan kita. Dan lain sebagainya kita harus batasi. Cara yang kedua untuk mematikan pikiran kita agar dapat mengalami pembaharuan pikiran, yaitu kita harus memiliki gairah untuk mengkonsumsi semua hal yang dapat mengubah pikiran kita sehingga kita memiliki kualitas seperti Yesus. Jadi yang pertama yaitu menolak, ya. Yang kedua apa? Memiliki gairah. Karena seringkali gairah kita, contoh untuk baca Alkitab kurang. Betul enggak? Orang masih lebih suka pegang handphone, pegang gadget, reels, ya. Betul enggak? Saya sadari itu karena saya juga begitu. Dan saya berjuang terus. Dan mari sama-sama kita berjuang untuk itu. Amin. Haleluya. Kebiasaan-kebiasaan. Ya, kita harus berjuang untuk merubah itu. Untuk itu mari kita terus giatkan memiliki gairah baca Alkitab, doa setiap saat. Doa itu berarti apa? Jalin komunikasi setiap saat. Dengar kebenaran yang mendewasakan. Karena ada juga kebenaran yang tidak mendewasakan. Tapi pilihan kan semua tergantung pada kita. Kita mau menjadi dewasa atau tidak. Haleluya, sahabat Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya. Nah ini memang terakhir-terakhir kok. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi saya tambah sedikit, bukan menambah ayat Alkitab, tapi saya menambah maksudnya. Ya, maksudnya apa? Jangan menurut cara pandang kita. Ya, jangan menurut pola pikir kita. Dan dilengkapi dengan Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yaitu apa? Kita harus berjuang serupa dengan Yesus. Untuk itu mari kita mematikan pikiran-pikiran yang tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau mengalami pembaharuan pikiran, amin. Agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Agar hidup kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Amin. Kebenaran firman Tuhan.